berkasmu lengkap dan siap naik sidang. Makanya, sudahlah kau hina-hina orang, sudahlah kau fitnah-fitnah orang, sudahlah kau bully-bully orang, kau katakan pelangak-pelongo. Nyatanya, orang itu satu-satunya yang berani melawan kamu. Guys, ada apa ya sama orang ini? Kok gitu banget gitu sebenci itu sama Nikita Mirzani? Dia bilang katanya kalau RG itu satu-satunya orang yang berani melaporkan Nikita Mirzani. Dia lupa apa? Sebelumnya juga kan Nikita Mirzani berapa kali dilaporkan sama orang. Bahkan pernah masuk penjara juga waktu dilaporkan sama Dito Mahendra. Bener nggak? Tapi selalu berujungnya bebas. Dan dia juga sendiri bilang katanya ya, RG itu satu-satunya orang yang berani melaporkan. Dia nggak sadar kalau yang melaporkan sendiri justru sekarang tuh udah lagi ketar-ketir. Waktu sidang Wan Prestasi pun nggak datang. Dia sendiri sekarang lagi nggak enak tidurnya itu karena mendekati sedang pidananya segala macamnya lah. Sampai putusan hakim pun bilang katanya waktu sidang Wan Prestasi itu diarahkan ke mediasi. Nah saat mediasi bakal datang nggak? Enggak. Kalau orang bener ngerasa diperas dan benar-benar ada bukti pemerasan harus datang ke sidang Wan Prestasi itu. Itu sebagai salah satu kata kunci loh sidang Wan Prestasi itu yang nantinya bakal ngimbas ke sidang pidananya Nikita Mirzani. Nyatanya kan nggak datang. Ya, kalau soal Nikita Mirzani bilang pelangak-pelongo, bukan hanya Nikita Mirzani, seluruh masyarakat Indonesia pun yang ngelihat kok pelongo-pelongo seorang dokter ditanya tapi mimik ekspresinya seperti itu kurang bagus menurut gue pribadi. Dan Nikita Mirzani pun bilang pelongo-pelongo itu juga sesuai dengan pemikiran masyarakat. Jadi bukan hanya Nikita Mirzani aja yang bilang, tapi banyak orang juga yang bilang seperti itu. Nah ini Mbak ini kayaknya harus lihat deh sejarahnya Nikita Mirzani dari awal sampai akhir, bukan hanya soal kasus skincare ini, tapi sebelum-sebelumnya juga memang pernah dilaporkan tetapi selalu bebas. Lu lihat coba Nikita Mirzani walaupun di dalam emang sempat sakit, wajar lah manusia sakit ya, tapi dia juga santai, tenang. Sebaliknya yang melaporkan yang ketar-ketir, mimik mukanya juga beda, bahkan sampai meludah saat netizen berkomentar. Itu pantas nggak dilakukan oleh seorang dokter, gue bilang. Ya, harusnya kalau berstatement itu sesuai dengan fakta yang ada. Nggak usah lah ngomong Nikita Mirzani benar atau enggaknya, tapi nggak usah lah ngomong kayak gitu juga. Ya, boleh membela, boleh mendukung pihak yang melaporkan, tapi harus ngaca sama diri sendiri. Pihak yang melaporkan itu seperti apa? Intinya gitu aja deh, Mbak. Ya lain kali kalau bicara, tolong agak sedikit direm. Mbak ada masalah apa sih dengan Nikmir ini? Jangan sampai nantinya Nikmir setelah bebas, Mbak juga dikejar sama Nikmir ke depannya. Oke? Mari kita simak dan kita beri tanggapan ya secara edukatif pernyataan dari pengacara Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid. Bagi yang tidak suka silakan skip, tapi kalau masih tetap ingin mendengar gunakan kuping dan akal sehat secara beriringan. Ini bukan menggiring opini, melainkan mengedukasi agar publik tidak gampang keliru memahami hukum. Ya, di dalam pasal 81 kita Undang-Undang Hukum Pidana, manakala ada sebuah sengketa pidana yang terkait dengan sengketa keperdataan, ya ini itu pasalnya. Maka saya kembali lagi nih, sengketa pidana berarti sengketa terkait dengan uang 4 miliar. Ya, sengketanya antara Nikita Mirzani pidananya dengan pelapor namanya RG, itu sengketa ke pidananya. Sengketa perdatanya sama, namanya sengketa Wan Prestasi, di mana persoalannya adalah terkait uang 4 miliar, di mana penggugatnya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, tergugatnya ada T1 dan T2. Artinya ada dua persoalan yang sama, dengan subjek yang sama, dengan objek hukum yang sama, maka yang berlaku adalah pasal 81 KUH pidana, perkara pidananya harus dihentikan. Titik. Itu yang berbicara bukan saya. Itu yang berbicara adalah undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana. Pernyataan tadi berkaitan dengan konsep pra-yudisial atau dalam istilah hukum disebut dengan pra-yudisial eksepsi, yaitu penundaan perkara pidana karena ada perkara perdata yang lebih mendasar guys dan dapat mempengaruhi hasil dari proses pidana. Nah, jadi asas ini tertuang di dalam pasal 81 KUHP ya. Jadi bunyinya jika untuk dapat mengadili suatu perkara perlu diputus terlebih dahulu suatu perkara perdata, maka pemeriksaan perkara pidana ditangguhkan. Jadi secara garis besar guys, pasal ini mengakui ya bahwa proses pidana tidak selalu bisa berdiri sendiri jika ternyata pokok perkaranya lebih tepat diuji lewat jalur perdata terlebih dahulu. Kira-kira apakah pasal ini relevan diterapkan di kasusnya Nikita Mirzani? Mari kita uji secara objektif. Jadi di dalam perkara pidana ya Nikita diduga melakukan pemerasan sebesar 4 miliar rupiah kepada Dr. Reza Gladys. Kemudian di perkara perdata Nikita Mirzani menggugat Reza Gladys dan suaminya atas dugaan Wan Prestasi dalam kerjasama promosi, juga terkait nominal 4 miliar rupiah.
Jadi bisa dikatakan objek hukumnya sama ya, uang 4 miliar rupiah, dan subjek hukumnya juga sama ya, Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Namun yang perlu diuji lebih dalam adalah apakah hubungan hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys dalam perkara perdata ya, yaitu dugaan uang prestasi karena kerjasama benar-benar menjadi dasar utama munculnya dugaan pemerasan. Jika iya, maka bisa saja ya aparat penegak hukum mempertimbangkan penerapan pasal 81 KUHP untuk menunda proses pidana sampai ada kepastian dari perkara perdatanya. Jadi guys, penerapan pasal 81 KUHP ini tidak otomatis bersifat mutlak ya. Ia bersifat opsional dan kontekstual tergantung pada urgensi hubungan antara pokok sengketa perdata dan unsur tindak pidana. Kemudian serta kebijakan dan penilaian objektif dari aparat penegak hukum. Jadi apakah pasal ini akan diterapkan dalam kasusnya Nikita Mirzani? Jawabannya semua bergantung pada aparat guys, penyidik, jaksa, dan hakim ya. Apakah mereka melihat cukup alasan yuridis ya dan urgensi untuk menunda proses pidana dan mendahulukan hasil perkara perdata. Dan sebagai publik kita punya peran penting ya mengawasi, memahami, dan menyuarakan pandangan hukum berdasarkan logika, bukan fanatisme atau kebencian semata. Kesepakatan secara lisan susah dibuktikan dan mudah dibantah. Jadi maksudmu gugatannya Nikita lemah, susah dibuktikan. Tidak begitu bro. Kesepakatan itu tetap bisa dikatakan kesepakatan baik lisan maupun tulisan. Makanya baca aturannya. Jadi tergantung bagaimana dibuktikan. Kenapa bilang susah dibuktikan? Lah sementara ada bukti chat. Kan bisa majelis hakim menilai bahwasanya itu terjalin kesepakatan, terjadi perjanjian. Jadi Jangan bilang dulu susah untuk dibuktikan, karena pasti ada juga buktinya dari Pak Fahmi, ada juga buktinya dari Nikita Mirzani. Jangan selalu berpikir satu arah. Terus nanti kau bakalan lihat di sidang itu apa yang akan terjadi. Tapi persoalan bisa dibuktikan atau tidak bisa dibuktikan, you bukan hakim. Semua orang bebas mengajukan gugatan. Nanti kita lihat, karena mereka juga ada bukti, kayak gitu loh. Mana ada perjanjian lisan, kalau bukti yang terkuat ya surat. Belain mulu bapak ini dari statementnya, belain kita maksudnya. Kayak gini loh, 1320, 1338 KUH Perdata itu perjanjian bisa lisan, bisa tulisan. Persoalan dibuktikan atau tidak kan ada juga chat, ada bukti digital. Persidangan itu bukan kita yang menilai, nanti disuguhkan bukti di dalam pengadilan. Baru kita bisa melihat. Nanti yang menjelaskan, yang menilai, yang memutuskan adalah majelis hakim. Dari apa yang dia putuskan. Semua orang bebas menggugat. Semua orang bebas mengajukan gugatan. Jadi janganlah kalian bilang, karena mungkin Nikita Mirzani dan PH-nya itu menganggap bahwasanya terjadi kesepakatan. Terus pertanyaannya, kenapa dia berani kasih uang? Kenapa dia yang mau menentukan berapa kali pembayaran? Kan itu juga. Kalau dia berani memberikan uang, berarti dia menganggap itu sepakat, makanya dia mau bertemu, minta direview yang baik-baik. Kurang lebih seperti itulah. Saya tidak mau menjudge, tapi saya selalu bicara berdasarkan fakta. Kalau kamu merasa bahwasanya saya membela Nikita Mirzani, pertanyaannya kamu harus mikir, kenapa saya bisa membela Nikita Mirzani? Kenapa saya pro sama dia? Kayak gitu. Sisanya bisa teman-teman di sini yang kasih tahu kenapa saya selalu berbicara terkait Nikita Mirzani sampai hari ini. Thank you. Pernah gak kepikiran NM bebas, dia gak mau kenal sama kamu? Bodoh amat. Ini bukan personalnya ya, ini kasusnya. Bukan personalnya. Bukan personalnya. Mau kenal gak kenal sama gua, gak peduli. Ini masalah kasus dan masalah hukum yang ada di sini nih. Masalah muka-mukanya kita semua nih, cewek-cewek. Rasa aman dan rasa nyaman memakai produk yang beredar. Iya kan? Kok mikirin personalnya? Lu penting banget lu dikenal orang lu ya. Lu penting amat dikenal orang. Aku harus mau dikenal ya. Aku enggak, ini senior ini yang ngomong, say. Jangan salah lu. Enggak kayak gitu kemana bocil. Lu ya udah gue ini lu musuhin gue ya. Lu mah gitu. Itu anak SD ya. SD itu. Grow up say. Bukan personalnya di sini tuh kasusnya ini loh, kasusnya.
mau doktif kek, mau siapa lagi kek yang misalnya nggak mau kenal gue juga nggak masalah. Tapi kasusnya sudah gue pantau dan gue kawal gitu. Kok manusianya orang yang ngapain? Jawaban mam bikin jelek, ya iyalah. Itu kan kayak anak ini loh, bocil-bocil gitu. Lu kalau gitu sih lu kemarin kan udah gue beliin, lu kemarin kan udah gue teleponin, lu kan kemarin kan udah gue belain, kok lu nggak temenin gue sih? Itu anak kecil, Bo. Udah kecil, udah tua, udah punya kehidupan sendiri. Gak peduli, bukan kayak gitu caranya. Dalam mereview kasus-kasus itu, mengangkat kasus-kasus itu nggak begitu caranya ya. Buang itu sifat kekanak-kanakan, buang. Kawal terus mam, siap. Mam cantik bingit nggak dikurang, alhamdulillah. Mami emang.